Cara memasang fiberglass cair. Oke, sebelum kita menonton videonya lebih lanjut, ada baiknya kita subscribe terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, kemudian tekan tanda lonceng untuk mendapatkan info video berikutnya, kemudian like videonya, dan bagikan kepada teman-temanmu sebanyak-banyaknya dengan menekan tombol share. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang fiberglass cair, di mana bahannya dasarnya itu ada matte atau fiber atau katalis, kemudian ada resin. Nah, di sini kita akan menggunakan body speedboat saya yang lama dulu dari kayu balsa. Kita akan menjadikan malnya, di mana malnya kita lapisi terlebih dahulu dengan isolasi apa aja, bening ataupun kuning juga boleh ya. Kita lapisi dengan rata agar suatu nanti kita untuk memasang fiberglassnya atau untuk laminasinya itu mudah. Nah, ini cara laminasi atau cara memasang fiberglass cair ini simple aja sebenarnya. Sama kayak kita ngecat seperti biasa, cuman harus pastiin kita rapikan terlebih dahulu, kita pasang terlebih dahulu isolasinya, pasang dengan rapi, agar dia tidak akan bergelembung-gelembung karena dia akan mengikuti nanti. Nah, kita pasang dengan rapi, kita rapikan, press semua, pastiin pasang sampai menutupi semua body malnya ini ya, body speedboat saya yang dari kayu balsa dulu saya bikin ini untuk jadikan malnya, dimana setiap sisi kiri kanan itu kita pasang ininya ini kita pasang isolasi supaya untuk melapisi nanti kita saat membuka setelah mengering itu fiberglassnya, nanti kita bukanya lebih gampang karena ada dilapisin ini ya, dilapisin sama isolasi ini. Nah, pasang satu persatu, tutupin semua permukaannya. Hah? Apa tuh? Oh iya. Oke, nah, kita kembali ke bahan dasar. Ini bahan dasar ya. Ini fiber atau matte. Nah, inilah fibernya yang kita pasang nanti, kayak karpet ya. Ini kita beli paket kemarinnya. Paketnya tuh ada fiber, ada resin, ada katalis. Itu fibernya itu sekitar 1 meter kali 1 meter. Resinnya sekitar 1,5 liter lah, sama agak sedikit itu mungkin agak berapa puluh mili itu untuk katalisnya. Nah, ini resin cair, dimana nanti resin cair ini yang kita poleskan kepada fibernya, dimana nanti fibernya itu langsung mencair seperti resin itu sendiri. Kemudian ini ada katalis. Nah, katalis ini fungsinya untuk mengeringkan si fiber atau si resin. Nah, dimana kalau misalnya resin itu tidak dicampur sama katalis ini, dia tidak akan pernah kering atau tidak akan pernah mengeras. Nah, jadi ini fungsinya untuk membuat cepat kering. Nah, tapi jangan banyak kasihnya, kalau kebanyakan nanti dia kebakar. Kalau sudah kebakar itu berarti jelek ya, rapuh dia. Nah, tapi kasih secukupnya saja. Perbandingannya itu bisa perbandingannya 10:1 atau berapa itu. Tersegitulah perbandingannya. Jadi tidak terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Kalau sedikit sih agak lama kering, tapi bagus gitu. Kemudian untuk mengaduk-aduk ini jangan terlalu lama. Udah selesai dia diaduk, langsung di-apply atau langsung dilaminasi supaya tidak cepat mengental dia atau tidak cepat keras. Karena ini pengalaman saya pakai itu cepat ya mengeras. Nah, ini seharusnya kita gunting terlebih dahulu, baru kita aduk cairan resinnya. Tapi karena saya baru pertama kali juga, jadi saya sudah aduk, baru saya siapkan matte-nya ataupun fiberglassnya ini. Nah, ini nanti diampar sesuai dengan mengikuti body yang sudah kita
kasih lapis isolasi ya, udah kita lapis isolasi, langsung aja diletakkan di atas permukaannya itu, pastikan lurus untuk pemasangannya. Ini kuat dia fiber ini, jadi dia fiber itu ringannya kayak kayu tapi kekuatannya kayak baja, dia lebih berat keras. Nah, dia nggak mudah patah. Nah, langsung kita kuaskan, langsung seharusnya cepat-cepat sedikit ya untuk penguasannya ini biar tidak mengering dia, karena bekas-bekas di fiber itu waktu saat kita menguaskannya itu, kita kembali lagi celupkan itu, dia akan cepat mengeras. Jadi dipastikan harus benar-benar cepat prosesnya, jangan sampai itu ikut membeku. Kalau dia sudah membeku, keras, sudah terbuang materialnya, jadi nggak terpakai lagi. Nah, ini proses pengaplaiannya. Ini kita apply secara merata ya. Ini untuk menunggu kering juga selama sekitar 24 jam bagusnya. Dia sebenarnya udah cepat keringnya, cuman untuk memastikan lagi untuk kita buka itu seharusnya menunggu waktu selama 24 jam. Nah, inilah prosesnya, kita apply ya, kita laminasi, kita kuaskan kayak kita ngecat biasa. Itu langsung berubah tuh, jadi fiber-fiber yang kita pasang macam tikar itu, matnya itu, ketika dia kena sentuhan atau kena kuasan dari resin ini, dia langsung seperti meleleh juga, jadi dia mengikuti bentuknya resin. Nah, itulah sehingga dia ikut seperti mencair. Nah, setelah itu dia langsung mengeras mengikuti sesuai permukaan yang sudah kita mal. Nah, ini sudah kita mal semua ya, sudah habis kita catkan semua, sudah kita lapisi. Nah, ini tinggal menunggu keringnya aja. Selama waktu 24 jam kita diamkan supaya bisa nanti kita buka dengan mudah, tidak mudah retak ya. Nah, di sini selama 24 jam sudah kita tunggu keringnya. Ini sudah kering ya, sudah keras banget ini. Tapi hati-hati guys, ini bisa nusuk juga, nancap di kulit, bisa gatal. Jadi agak berhati-hati ya, karena kalau misalnya ada fiber ini masuk dalam kulit itu agak susah untuk mengeluarkannya dari itu, gatal. Pasti akan menjadi gelembung atau kayak bisul-bisul gitu dia. Nah, ini proses kita untuk membukanya, dimana kita dorong pelan-pelan untuk proses membukanya. Sebenarnya nggak terlalu ribet ini. Dia keras nih, jangan khawatir patah. Dia tidak akan patah itu, karena dia kuat ini fibernya ini ya. Kalau udah jadi, dia antara resin sama fiber itu udah nyatu, udah kering, udah keras, dia nggak akan patah itu. Jadi hajar aja, nggak apa-apa. Nah, paksakan aja, tarik, nggak apa-apa, dia tidak akan patah itu, karena dia kuat. Dijamin kekuatannya ya, udah pasti kuat dia. Bayangin aja untuk kita buat body speedboat seperti biasa, dia tahan kita injak-injak, tahan gelombang juga, tahan hempasannya. Apalagi ini cuma untuk kita mainan-mainan remote control speedboat, pasti sudah sangat bagus ya, recommended lah. Nah, itu bodi yang lama yang kita ambil, itu saya buat dari kayu balsa dulu. Nah, ini udah kering, dia mengikuti bentuk. Waktu kita cat, waktu kita basah itu dia mengikuti bentuknya yang udah jadi itu, dia tidak akan berubah bentuk itu, pasti segitu aja bentuknya. Nah, setelah dia keras, tinggal kita potong nanti, tinggal kita rapiin depan sama belakangnya. Nah, ini udah jadi, dia ngikuti, udah sesuai dengan yang kita mal. Nah, udah sesuai dengan yang kita mal, nanti tinggal kita rapiin. Setelah kita rapiin, nanti baru kita pasang tutup belakang itu sama pasang-pasang dudukan mesinnya. Inilah proses cara memasang fiberglass cair. Nah, jadi proses memasang fiberglass cair itu sebenarnya gampang, sederhana, tidak terlalu ribet. Yang penting kita tahu triknya dan kecepatan yang kita untuk mengaplainya itu, jangan sampai kita terlambat. Karena kalau kita lambat, adukan kita nanti akan menjadi keras, sehingga akan membuat kita membuang material. Nah, oh ya, material ini saya beli paketan, itu sekitar 150.000 ya. Udah dapat matnya atau fiberglassnya itu 1 meter kali 1 meter. Kemudian udah dapat resinnya itu sekitar 1,5 liter ya. Kemudian udah dapat katalisnya juga. Nah, ini proses kita untuk memotong atau merapikannya. Seharusnya sih pakai cutter biar lebih rapi, tapi ya karena saya buru-buru juga mungkin, jadi saya pakai gunting dulu. Dan ini dia kuat, nggak akan pecah. Jadi digunting kayak gitu dia nggak akan pecah.
Jadi santai aja, dipaksakan aja, kalau nggak kena gunting dia nggak akan pecah itu. Jadi dia kuat banget. Jadi dijamin ya kekuatannya fiber itu, dia udah ringan tapi dia kekuatannya kayak baja, dia sama kayak baja. Itulah kira-kira perbandingannya, karena dia termasuk kuat kayak orang buat speedboat yang beneran kapal feri itu banyak kan pakai fiber. Dia memang keras bahannya, cuman agak titik lenturnya lebih tinggi, kayak elastisitas itu lebih tinggi, dan dia keras juga. Jadi cukup recommended lah ini kalau untuk buat mainan-mainan speedboat racing kayak gini ya. Nah, ini proses kita merapikannya, bagaimana kita buat rapi. Inilah proses bagaimana cara membuat atau memasang fiberglass cair. Sangat gampang, yang penting dasarnya aja ada 3 itu. Ada matnya atau fiberglassnya itu, ada resinnya, ada katalisnya, dan percampurannya pun ideal. Tidak terlalu banyak katalisnya, karena kalau banyak katalisnya itu dia akan membuat terbakar resinnya, sehingga dia akan menjadi rapuh. Nah, tapi kalau dia sesuai, dia akan bagus. Nah, kalau dia pun juga nggak ada katalisnya, nanti dia juga akan bisa tidak akan keras dia. Jadi meleleh terus, nggak akan pernah keras kayak seperti yang kita buat sekarang ini. Tapi karena ada zatnya katalisnya itu kita pakai, nggak bisa. Nah, ini modalnya paling sekitar, kalau dihitung nggak habis, kemarin materialnya paling sekitar 70-an ribu lah, nggak sampai 70 ribu, nggak sampai, sekitar 50-an ribu lah. Kita udah dapat body kayak gitu, kayak seperti yang ini, udah bagus lah. Nah, tinggal kita nanti memasang malnya lagi. Nah, untuk dia agak lebih keras biar dia bagus lah, tahan banting gitu ya. Karena ini fiberglassnya aja. Nanti kita kasih rangka lagi di dalamnya, bagaimana kita untuk masang rangkanya itu, nanti kita lem, bagus lah pokoknya. Nah, ini sudah kita rapikan, tinggal kita masang dudukan mesin sama cupnya di depan di atas ya. Nah, nanti kita informasikan di next video berikutnya bagaimana cara memasang mesinnya dan remote controlnya. Terima kasih. Oke, sebelum kita menonton videonya lebih lanjut, ada baiknya kita subscribe terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, kemudian tekan tanda lonceng untuk mendapatkan info video berikutnya, kemudian like videonya, dan bagikan kepada teman-temanmu sebanyak-banyaknya dengan menekan tombol share. Terima kasih.